A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini kembali mengawali acara ini dengan memohon sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan anugerah untuk kita hati yang lapang bening, bersih serta tulus dan ikhlas, agar dengan semuanya ini bersama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Begitu banyak nikmat-nikmat itu tidak mampu kita akan menghitungnya. Dan bahwa betapa sangat sedikit dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya kita menyadari keberadaannya. Dan lebih sedikit lagi dari apa yang telah Allah hadirkan dan kita sadari pun keberadaannya, yang sedikit sekali kita hantarkan rasa syukur dan berupaya memberikan penyikapan terbaik atas apa yang Allah anugerahkan tersebut. Sehingga mudah-mudahan dalam kebersamaan kita di pagi hari ini menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah naungi, Allah liputi semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, menjadi bagian nikmat-nikmat yang kita hantarkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita minta ampun dan mohon maaf kepada Allah apabila di dalam kita mereguk kenikmatan selama ini banyak yang tidak kita sadari dan tidak kita syukuri. Apalagi kalau seandainya di dalam nikmat yang Allah berikan tersebut ternyata salah cara kita menyikapinya. Dan bahkan boleh jadi dengan nikmat yang Allah berikan selama ini menghadirkan pula rasa sombong di dalam diri kita. Lupa kita bahwa sesungguhnya semuanya itu hanyalah nikmat yang Allah berikan dan Allah pinjamkan. Dan sesungguhnya menjadi ujian bagi kita semuanya. Allah ingin melihat bahwa bagaimana setiap kita memberikan penyikapan terbaik terhadap setiap nikmat tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hamba Allah yang selalu Allah himpun. Dan Allah sampaikan di dalam pesannya, la in syakartum la azidannakum. Bahwa apabila kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat untuk kita semuanya. Maka di pagi hari ini kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan kemudahan dan kepekaan di dalam menelisik setiap nikmat yang dihadirkan di dalam kehidupan ini. Sehingga Allah berikan kemudahan pula bagi kita semuanya untuk segera merundukkan hati kita di hadapan Allah. Seraya menyampaikan sepenuh hati terima kasih ya Allah atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan bahkan tanpa kami minta kepadamu, sesungguhnya lebih banyak lagi nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih pula kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika Allah memberikan kesadaran kepada kita semuanya dan Allah berikan anugerah nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga kita menyadari bahwa keberadaan kita setiap pagi seperti ini dikarenakan Allah masih mengizinkan kita, Allah memantapkan hati kita di tengah begitu banyaknya alternatif ataupun godaan-godaan di dalam kehidupan ini. Namun Allah mantapkan kita untuk menjadikan kegiatan ngaji bareng ini di dalam kita bersama-sama menelusuri setiap huruf kata dan ayat untuk menjadi langkah pertama dan utama kita di dalam mengawali langkah-langkah kehidupan yang insya Allah kita jalani pada hari ini dan hari esok ketika Allah mengizinkannya.
Seraya kita berharap dan berdoa semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya, tidak hanya di dalam membaca ataupun melantunkannya, menyimak ataupun mendengarkannya, namun semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk dapat menyelami setiap pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. Dan semoga pula Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk menjadikannya sebagai petunjuk, sebagai lentera penerang jalan bagi kita semuanya. Sehingga Allah bimbing kita, Allah selamatkan kita dalam perjalanan kehidupan di alam dunia ini. Sampai nanti dengan ketika tiba saatnya kembali kepada Allah, dikembalikan kita dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan dan kita hantarkan dan sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Tidak ada satu satuan waktu terkecil pun di dalam kehidupan di muka bumi ini, melainkan setiap saat dalam setiap satu satuan waktu itu nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikumandangkan dalam penyampaian salawat dan salam kepadanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam bersama-sama kita menelusuri Bapak dan Ibu keteladanan dan mutiara kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin sekali pada pagi hari ini untuk membacakan kepada diri saya dan kepada kita semuanya bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semuanya untuk memperhatikan kualitas pergaulan kita di dalam kehidupan ini. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwa sepatutnya dan seharusnya kita memperhatikan dengan siapa kita bergaul, dan bergaullah dengan orang-orang yang soleh dan solehah di dalam kehidupan ini. Dan betapa Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan pesan kepada kita semuanya, sebagaimana bisa kita dapati dalam surah Al-Kahfi pada ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati atau melampaui batas. Betapa begitu tegasnya tuntunan Allah yang telah Allah hadirkan bagi kita semuanya. Dan sebagaimana kita fahami Bapak dan Ibu bahwa ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu, maka sesungguhnya sesuatu yang diperintahkan itu hanyalah akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Dan begitu pula sebaliknya ketika Allah melarang kita untuk melakukan sesuatu, ketika kita bisa mentaatinya dengan menjauhi segala sesuatu yang dilarang tersebut, maka sesungguhnya kebaikan itu akan terpulang pula kepada kita yang sama-sama menjauhinya. Maka begitu jelasnya tuntunan yang Allah berikan kepada kita semuanya melalui surah Al-Kahfi dalam ayat ke-28 ini, bahwa sangat menentukan kualitas orang-orang yang kita pilih di dalam pergaulan di dalam kehidupan ini. Dan tentunya sebagaimana Allah tuntun kita semuanya, bersama-sama kita merajut tali silaturahim dan pergaulan kita semuanya di dalam upaya dan ikhtiar sama-sama kita untuk saling ajak mengajak kepada jalan kebaikan. Dan Rasulullah, dan kemudian kita bisa mendapati ada sebuah kata bijak yang disampaikan oleh seorang penyair yang mengatakan, dengan pergaulanmu bersama orang-orang yang mulia dan terhormat, maka kamu akan termasuk dari golongan mereka, dan jangan bermesraan dan jangan merajut hubungan yang terlalu dekat kecuali dengan mereka. Betapa di dalam ayat ini Bapak dan Ibu tentunya yang dimaksudkan oleh penyair ini adalah mereka yang terhormat, bukan hanya dalam pengertian terhormat secara duniawi semata, namun di dalam kehidupannya mengekspresikan segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana dalam tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan kepada kita semuanya melalui peristiwa Nabi Musa alaihissalam dalam dialog Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Maka disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-66 ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Nabi Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Maka ketika hamba Allah yang soleh tersebut, yang menurut sebagian ulama dan mufassir disampaikan bahwa itu adalah Nabi Khidir, maka Nabi Khidir pun menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-sekali tidak akan sanggup sabar bersamaku." Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, walaupun sama-sama kita mengetahui ketika itu Nabi Musa telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusan Allah. Namun Nabi Musa menyampaikan dengan santunnya kepada Nabi Khidir atau laki-laki yang dimaksudkan di dalam ayat pada surah Al-Kahfi ini. Maka Nabi Musa berkata, dan itu Allah abadikan dalam ayat ke-69, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Maka begitulah Nabi Musa alaihissalam menempatkan dirinya, betapa ia ingin mengharapkan melalui Nabi Khidir yang telah Allah memerintahkan kepadanya untuk mencari seseorang di mana Nabi Musa bisa mendapatkan hikmah darinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan merupakan tuntunan bagi kita semuanya di dalam memilah dan memilih siapa sesungguhnya yang patut kita temani di dalam kehidupan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, manusia itu ibarat barang tambang, seperti barang tambang perak dan emas. Sebaik-baik mereka pada masa jahiliyah adalah sebaik-baik mereka di dalam Islam jika mereka memahami Islam dengan baik. Dan ruh-ruh itu ibarat pasukan yang dikerahkan ke kancah peperangan. Maka jika saling mengenal, maka ia akan saling mencinta. Dan bila tidak saling mengenal, maka ia akan berselisih. Maka betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita mensyukuri walaupun kita tidak pernah berjumpa antara satu dengan yang lainnya. Kalaupun toh berjumpa boleh jadi hanya sebagian kecil di antara kita semuanya. Namun sama-sama kita bisa merasakannya bahwa betapa kedekatan Allah hadirkan antara satu dengan yang lainnya, antara kita semuanya di dalam forum ini. Maka hal ini menunjukkan bahwa betapa benarnya atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwa ruh-ruh itu ibarat pasukan di dalam peperangan itu. Mereka akan saling mencari antara satu dengan yang lainnya dan mereka akan saling cinta mencinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu atas apa yang kita dapati dalam forum ini, semoga Allah abadikan sehingga dalam kehidupan akhirat pun nanti ruh kita akan dipertemukan dan saling akan mencari antara satu dengan yang lainnya dalam keadaan saling cinta mencinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pula dalam hadis yang muttafaqun alaih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti pembawa minyak kasturi dan peniup bara besi. Pembawa minyak kasturi dapat menaburkan minyaknya kepadamu, atau kamu membelinya, atau paling tidak kamu dapat mencium bau dari keharumannya. Sedangkan sebaliknya, peniup bara besi itu dapat membakar bajumu, atau kamu akan mendapati bau busuk yang tidak sedap karenanya." Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa kita mendapati tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diikuti dan dilaksanakan oleh sahabat-sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal itulah kita bisa mendapati bahwa bagaimana Abu Bakar radhiyallahu an pernah berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an setelah kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar berkata, "Mari kita pergi ke tempat Ummu Aiman, kita akan mengunjunginya sebagaimana dulu Rasulullah sering mengunjunginya." Ketika mereka berdua sampai di sana, Ummu Aiman pun menangis. Lantas mereka berdua bertanya kepada Ummu Aiman. Sebagaimana kita ketahui Bapak dan Ibu bahwa Ummu Aiman adalah pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah berada pada masa kecilnya.
Maka kemudian mendapati bahwa Ummu Aiman menangis atas kedatangan mereka. Maka keduanya pun bertanya kepada Ummu Aiman, apa yang membuat engkau menangis? Apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ummu Aiman pun menjawab, aku menangis bukan karena aku tidak mengetahui bahwa apa yang berada di sisi Allah lebih baik bagi Rasulullah, tetapi aku menangis bahwa dengan kepergiannya berarti wahyu telah terputus dari langit. Ummu Aiman telah membawa mereka berdua untuk menangis dan akhirnya mereka pun menangis bersamanya. Betapa indahnya Bapak dan Ibu silaturahim yang telah terbangun antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar radhiyallahu an, bahwa mereka bersama-sama mendatangi Ummu Aiman yang begitu cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwa betapa dari kunjungan yang mereka lakukan mereka mendapatkan mutiara hikmah yang luar biasa yang disampaikan oleh Ummu Aiman yang tidak pernah mereka dengar ekspresi pernyataan cinta seperti itu. Dan bahwa betapa melalui ucapan Ummu Aiman menggambarkan kepada kita semuanya bahwa betapa kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun utamanya lagi adalah bahwa betapa kerinduannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dihadirkan melalui pesan-pesan Allah, firman-firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya Bapak dan Ibu diberikan kemudahan untuk dapat memahami, dan yang paling utama adalah mempraktekkan keteladanan yang telah dihadirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang telah diterapkan pula oleh para sahabat-sahabat dan orang-orang terdekat yang berada dalam kehidupan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita berupaya memohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar dalam kebersamaan seperti ini Allah hadirkan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk selalu mengenang dengan penuh kerinduan kepada ayah dan ibu kita, yang boleh jadi kita semuanya berada pada forum ini. Sebagian besar kita sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibu kita, dan betapa kita memiliki kerinduan yang luar biasa terhadap mereka. Dan boleh jadi Bapak dan Ibu hadir pula di dalam setiap diri ini bahwa betapa terbatasnya atas apa yang sudah dan bisa kita lakukan semasa hidupnya. Namun tidak perlu bersedih Bapak dan Ibu, dikarenakan Allah menyediakan forum bagi kita semuanya. Allah menyediakan bagi kita dimensi lain di dalam kita meneruskan dan menyempurnakan tali silaturahim dengan ayah dan ibu kita. Dan di antara itu adalah dengan media doa. Apalagi setiap pagi kita berdoa bersama-sama seperti ini. Maka mudah-mudahan ayah dan ibu kita tidak hanya mendapatkan doa dari kita yang merupakan putra dan putrinya, namun semoga doa kita semuanya adalah menjadi doa-doa pendamping dan membahagiakan sebagai kado luar biasa bagi ayah dan ibu kita. Kepada keduanya yang sudah berada di alam kubur, sudah mendapatkan panggilan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah lipat gandakan ganjarannya. Semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, baik disengaja ataupun tidak disengaja dalam kehidupannya. Dan semoga hanya kebahagiaan di alam kubur yang Allah hadirkan bagi mereka. Kebahagiaan yang tiada tara, yang tidak sebanding dengan apa yang diberikan dengan Allah di dalam kehidupan dunia ini. Berlipat ganda semoga menjadi kebahagiaan sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu kita di jannah terbaiknya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. 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 Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan doa-doa yang kita hantarkan untuk ayah dan ibu kita, untuk suami atau istri kita, untuk anak dan keturunan kita semuanya, Allah ijabahkan, Allah kabulkan, dan Allah berikan yang terbaik bahkan dari apa yang kita minta, dan semoga kita semuanya dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pagi hari ini Bapak dan Ibu bersama-sama pula kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk saudara-saudara kita, para peserta ngaji bareng online ini yang dalam keadaan sakit ataupun mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada
peserta kita, senior kita, Ibu Pung yang terkonfirmasi COVID. Sama-sama kita mendoakan semoga Ibu Pung diberikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan, dan semoga segera Allah angkat sakitnya. Dan semoga melalui keikhlasan Ibu Pung dalam menghadapi sakit ini, semoga Allah lunturkan dan gugurkan segala dosa dan kesalahannya, dan Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun kepada saudara kita lainnya, kepada Ibu Adi Suryanti yang masih positif hingga saat ini, namun alhamdulillah sudah meningkat jauh, sudah CT values 36, dan alhamdulillah kepada Ibu Miranti yang sudah negatif, dan kita sama-sama mendoakan semoga Allah segera pulihkan kesehatannya. Dan kepada Bapak dan Ibu lainnya yang dalam keadaan sakit, kepada Ahmad Syarif Puradimaja, kemudian saudara kita Pak Esmil Anwar, dan istri tercinta beliau, semoga segera Allah sehat dan sembuhkan. Dan kepada kita semuanya, semoga Allah berikan kesabaran, keikhlasan menghadapi ujian apapun di dalam kehidupan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan dengan membaca 3 ayat berikutnya, yaitu ayat 4, 5, dan 6 dari surah ke-17, surah Al-Isra. Sebelum nanti insya Allah kita akan melanjutkan dalam acara beranda pada pagi hari ini. Nah, saya mohon doa restu kepada Bapak dan Ibu bahwa jam 9.40 pagi hari ini saya akan terbang menuju Nagoya, Jepang selama 10 hari. Dan mohon izin apabila pada pagi hari ini saya tidak tuntas mengiringi acara ini sampai dengan acara beranda, namun insya Allah nanti akan dilanjutkan acara beranda pada pagi hari ini oleh Adinda Dedi Junaidi, dan beliau adalah ketua Yayasan NBO ini, dan kita akan sama-sama nanti mendengarkan, boleh jadi sharing dari saudara kita, dari Ibu Miranti Abidin, dari Profesor Gunawan Sumodiningrat, dan kemudian dari Pak Rudi Rajab, bagaimana menghadirkan keikhlasan, kesabaran di dalam menghadapi ujian-ujian ini. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian akan sangat menarik nanti ketika kita mendengarkan sharing yang disampaikan oleh saudara-saudara kita semuanya, dan mudah-mudahan meningkatkan pula, menambah motivasi untuk kita bersama. Dan baiklah, dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita hantarkan dalam forum ini, bersama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab. 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 Ila bani Israila fil kitab latufsidunna fil ardi marratain.
ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain. لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. La tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم 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 بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا
وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.